Allah kita pagi ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib-ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh sungguh ajaib, sungguh ajaib. Ajaib Tuhan. Biar kami bawa persembahan pagi ini Tuhan. Memuji kebesaran, sebab Kau sungguh ajaib. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biar kami bawa pujian kami pagi ini Tuhan. Syarabataya sekaraboyasi. Kami beri pujian bagi Raja. Thank you Jesus. Ajaib Tuhan, Ajaib, ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan kami memuji-Mu. Syarabasi karabasa darabasi. Besaran, Mari agungkan Dia Bapak Saudara. Dia ada di tengah-tengah kita pagi ini. Dia akan memberikan pengurapan buat kita pagi ini. Buka hati kita selebar-lebarnya pagi ini. Haleluya. Thank you Jesus. memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran, Ajaib, ajaib Tuhan. Sungguh-sungguh ajaib. Kami memuji-Mu Yesus. Syarabata karabayasi. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib. Bisa sekali lagi berikan yang terbaik buat Allah kita. Dan kami memuji-Mu Yesus, Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Dan kami kagum akan Engkau Yesus. Ajaib Tuhan, ajaib sungguh ajaib. Tak henti-hentinya kami memuji-Mu Tuhan. Jesus. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
jemaat City Blessing, katakan kiri kanan, depan belakang saudara-saudari, Anda bukan orang asing di tempat ini. Haleluya. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Saat aku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Bayang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Ke surga bumi nyatakan Tuhan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama nyatakan Yesus. Kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah kami Tuhan, sebab Kau berjalan bersama kami Tuhan. Sebab Kaulah sumber kuat kami Yesus. Bahkan di dalam lembah kekelaman sekalipun Tuhan, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dan dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari sama-sama. Tanganku ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Saudara. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa Tuhan, sampai selama-lamanya. Nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selama. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kau
Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ada di tempat ini banyak yang merindukan doa-doanya dijawab. Rasakan jamahan Tuhan. Tuhan mau kasih tahu saat ini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang masih menyembuhkan. Allah yang masih memberkati. Bahkan dia rindu untuk menyembuhkan dan memberkati kita. Bahkan Allah yang masih membangkitkan. Saudara-saudara percaya itu? Apabila ada di antara kita yang meragukan ataupun yang belum merasakan bagaimana kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Hei, sebagai anak Tuhan, ambil privilege ini. Karena Tuhan mau dan Tuhan sanggup. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam kehidupan setiap daripada anak-anaknya. Bahkan Tuhan menjanjikan kita mempunyai masa depan yang penuh harapan. Yohanes 15 ayat 7. Tuhan katakan, apabila engkau hidup di dalamku dan firmanku hidup di dalammu, maka mintalah apa saja, maka engkau akan menerimanya. Siapa yang mau menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu saat ini dan kita nyanyikan. Kita sembah Tuhan dengan nyanyian ini. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena hidupku adalah mujizat. Hidupku adalah Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan rakyatmu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, Kau hanya Dia Allah yang sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan Tuhan, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Tuhan, Kau sempurna. Yes Lord, Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya Tuhan belum selesai dalam kehidupan anak-anaknya saat ini. Serahkan hidupmu pada Tuhan, Dia yang akan memurnikannya. Dengan Roh-Mu Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat Sertai tiap langkahku. deklarasikan kata-kata ini saat Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Mari jemaat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, deklarasikan kepada Tuhan. Hidup kami saat ini Tuhan, kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kami serahkan hidup kami pada-Mu Tuhan. Menikah Bersama kami di dalammu, dan jadi nyatakan Kau besar Tuhan. Mari katakan dengan bahasa-bahasa baru saja. Hidupku menggenapi firman, tanda mujizat. Mari jemaat Tuhan. Langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai Expect a miracle tiap right now. langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap
kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mujizat terjadi sekarang ini. Ayo saudara, jadikan lagu ini sebagai deklarasi saudara. Apapun yang saudara alami, deklarasikan dengan lagu ini. Mujizat akan terjadi dalam hidup saudara saat ini. Mujizat akan terjadi dalam hidup saudara hari ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang selalu hadir. Tuhan yang selalu mengasihi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Kami semua di tempat ini mengalami hadirat-Mu. Bahkan saudara-saudara kami yang menyaksikan online pasti mengalami hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tidak dibatas oleh tempat dan waktu. Tuhan selalu mengasihi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan salam kepada kiri kanan saudara. Katakan, saya senang saudara berada di gereja ini. Saya senang. Welcome again, selamat datang, selamat berhari Minggu. Nah saudara, sebelum memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kemarin saya diundang early Thanksgiving party. Saya bingung kenapa ya ini, karena tanggal 11 bulan 11 katanya, ada meaning something. So saya hadir, saya mendengar setiap dari Kersel member, Kersel yang under Pak Iwan dan Ibu Lisa, Kersel leadernya ada di sini, Denny sama Rima, dan satu lagi Peter and Diana. Mereka semua share. Saya melihat, wow, ternyata apa yang mereka share ya, jawab doa-doa yang sudah lama didoakan dijawab Tuhan. Mereka bertumbuh di dalam spiritual, mereka diberkatin, semuanya saudara. Saya senyum-senyum kenapa saudara? Karena bulan ini
topik khotbahnya apa saudara? Flourish. Jadi waktu flourish, ternyata saya flourish ini artinya nih ya saudara ya, dalam bahasa Indonesianya ya, flourish ini bertumbuh, makmur, berbuah, dan berhasil. My goodness. Jadi apa yang Pastor Paul tanamkan untuk fokus bulan November ini, saya dengar kesaksian sendiri, semuanya mengalami saudara. Ada berapa 30-40 orang ya, mengalami apa yang difokuskan bulan ini saudara mengenai flourish. Saya percaya semua daripada kita akan mengalami flourish. Artinya bertumbuh, makmur, berbuah, dan berhasil. Ingat saudara, Pastor Paul pernah mengatakan begini, investasi terbaik adalah investasi di rumah Tuhan. Benar gak saudara? Benar ya? Ini saudara, firman Tuhan di Mazmur 92 ayat yang ke-14, tapi bahasa Inggrisnya ayat yang ke-13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Bahasa Inggrisnya lebih enak saudara. Those who are planted in the house of the Lord, mereka yang berada ditanam di rumah Tuhan, shall flourish in the court of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Saudara, puji Tuhan gak saudara berada di rumah Tuhan? Saudara puji Tuhan gak saudara planted di gereja ini? Saudara puji Tuhan gak saudara akan mengalami flourish? Amin saudara. Nah saudara, invest diri saudara di rumah Tuhan. Kedua, invest keuangan saudara di rumah Tuhan. Amin saudara. Kita bawakan perpuluhan kita, persembahan khusus kita, persembahan buah sulung, bahkan untuk pembangunan gereja kita bawakan. Karena kita tahu waktu kita planted di rumah Tuhan, kita akan apa? Bertumbuh, makmur, berbuah, dan berhasil. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami percaya setiap tema, setiap fokus khotbah yang diberikan kepada kami setiap bulan, bukan hanya secara kebetulan, ini adalah rencana Tuhan. Karena Tuhan ingin setiap daripada anak-anaknya mengalaminya, mengalami kemakmuran, mengalami pertumbuhan, mengalami keberhasilan, mengalami berbuah yang banyak. Bapak, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, kami mau membawakan persembahan kami, persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan buah sulung, bahkan persembahan untuk pembangunan training center. Kami bawakan dengan hati yang bersuka cita, karena kami tahu Tuhan, kami berada di tempat rumah Tuhan yang subur. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan memberi saudara, kotak persembahan ada di muka. Bagi saudara yang menyaksikan online, saudara bisa melihat di layar saudara bagaimana cara memberi. Haleluya. Sebelum saudara menyaksikan pengumuman, saya mau mengingatkan saudara, di bulan November tanggal 18 dikatakan Volunteers Day on Training Center. Ini ada satu training center volunteer November 18 jam 9 sampai jam 2. Sealing South Retaining Wall, artinya saudara akan menjadi bagian mau kerjain apa saudara. Ini bagus saudara, ayo ajak semua saudara, semua datang untuk. Tapi saudara harus
daftar ya. Daftar on cityblessing.org/event. Jadi saudara daftar atau saudara bisa ketemuin Kersa leader saudara bisa daftar. Amin saudara. Haleluya. Nah saudara, mari kita saksikan pengumuman. Hello, City Blessing Church. We are excited you are here with us this morning. Now, we are in the month of November and one more month until the end of the year. But great things are in store for these next 2 months, so have your phones out and bookmark cityblessing.org. Now, first announcement is a save the date for a special guest speaker coming on November 19th, Sunday, November 19th, here at our Walnut campus. If you are tuning in from Colton or San Diego, know that we have a live stream, but I know you have your own service, and our sermons are also recorded and can be found at our website. But yes, November 19th, Pastor Che An from Harvest Rock Church, Pasadena will be ministering at our 11 a.m. service. Pastor Che always come with a timely message, a now message, so don't forget to mark your calendar. And next, we are jumping straight to our building update for our training center. If you may have already noticed, we are officially building. Now, this week we had an exciting milestone, and concrete was poured at the south retaining wall footing. Now, by next Sunday, the vertical walls will also be shot with concrete, and our first major construction goal will be done. Now, this is a time to rejoice and also an opportunity to take part in the construction. Now, we want to emphasize again about volunteer event on Saturday, November 18th, starting at 9 a.m. sharp. We need all the volunteers. You'll have to be at least 18 and also bring closed-toe shoes, hats, and gloves. And at 9 a.m. sharp, there'll be a short direction and training. Now, sign up today. We need at least 40 volunteers. And next, we want to highlight Christmas service here at City Blessing. This year, we will have 2 opportunities to go to our special night services on December 23rd and the 24th. Now, starting from 5 p.m. to 9 p.m., the night consists of a special service and then an outdoor festival. Now, stay tuned for the opening day for registration. Seats are limited, but volunteers and help is unlimited. From food serving team, hospitality, stage crew, setup crew, festival team, and so much more. We need to work as a team for the harvest that is to come. Sign up can be found at the lobby or you can contact me directly. All right, looks like that is all for this week's Sunday announcement. God bless you all and have a great Sunday service. Ya, Tuhan itu baik. Amin, saudara. He is good. Katakan, God is good. All the time. Amin. Katakan kanan kiri, God is good to you. Oh, haleluya. Saudara,
Minggu ini adalah minggu yang kedua. Setiap bulan kita mengumumkan mengenai apa saudara? Salt and Light Sunday. Masih ingat saudara? Salt and Light Sunday. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, Tuhan pakai kita sebagai garam dunia dan terang dunia. Dan ada dua hal yang akan saya sampaikan update sesuai dengan apa yang terjadi di state issue dan juga di national issue. Jadi mulainya dari yang state issue dulu, bukan yang dari national issue. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa tahukah saudara bahwa kebanyakan orang Kristen atau average Christian itu hanya tahu beberapa hal yang berhubungan dengan janji-janji Tuhan secara pribadi. Yang pribadi aja, ya. Itu hanya mereka punya pengetahuan atau ada yang punya pengetahuan bahkan lebih sedikit mengenai janji-janji Tuhan. Atau mereka juga tahu mengenai ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan kesembuhan atau doa atau berkat keuangan atau yang lain-lain yang sejenisnya begitu ya saudara. Tapi kebanyakan orang Kristen itu nggak punya pengertian Alkitabiah yang berhubungan dengan pemerintahan, yang berhubungan dengan sejarah, yang berhubungan dengan bisnis, yang berhubungan dengan pendidikan, yang berhubungan dengan ekonomi, yang berhubungan dengan apa yang terjadi di negara, apalagi yang terjadi di dunia. Nah saudara, saya mau beritahu kepada saudara bahwa apa yang kita lakukan di sini, kita mau supaya Anda bukan menjadi orang Kristen yang average. Oh, saya nggak dengar. Saya nggak mau Anda hanya menjadi orang Kristen yang average. Saya mau Anda tahu semuanya, bukan hanya tahu mengenai janji-janji Tuhan secara pribadi, tapi juga apa yang terjadi di pemerintahan, di pendidikan, semuanya itu bukan hanya tahu ayat-ayat mengenai kesembuhan atau doa, itu semuanya baik, penting saudara, tapi jangan berhenti sampai di situ. Dan oleh sebab itu saudara, saya ingin pertama-tama ingin menunjukkan kepada Anda di layar ini, yang berhubungan dengan state issue, itu kalau saudara baca di situ, motion have been filed asking the Ninth Circuit Court, and kalau saudara baca dengan singkat aja, saya nggak perlu bacakan semuanya, tapi kira-kira saya bisa bayangkan kebanyakan kita tuh nggak ngerti, ya. Itu sebabnya saya ingin ajak saudara setelah kebaktian coba kunjungin Salt and Light Table. Kalau saya bisa jelaskan mengenai state issue ini, itu begini saudara. Ini ada di newsletter yang juga disediakan di depan nanti ya. Jadi tahun 2015 itu ada orang yang namanya David Daleiden, ya, pendiri Center for Medical Progress atau CMP. Dia itu merilis video para eksekutif yang berafiliasi dengan Planned Parenthood. Apa itu Planned Parenthood, saudara? Planned Parenthood itu adalah satu klinik yang melakukan aborsi. Dan video yang dirilis itu menunjukkan bahwa para eksekutif yang berafiliasi dengan Planned Parenthood ini yang menawar atau tawar-tawaran harga bagian tubuh bayi yang diaborsi. Jadi bukan hanya sekedar aborsi saudara, dan mendiskusikan bagaimana mereka mengubah prosedur aborsi untuk mendapatkan organ yang lebih utuh. Bayangkan saudara, ini yang terjadi di Amerika. Bukan hanya aborsi tapi diperjualbelikan rupanya saudara. Nah akibatnya saudara, apa yang terjadi sebagai pembalasan ini, Planned Parenthood menargetkan CMP yang artinya Center for Medical Progress, itu mereka menargetkan CMP mencoba mengenakan denda yang besar dan menyebarkan informasi yang salah tentang video tersebut dan mengatakan rekamannya itu direkam secara ilegal ya, atau diedit secara besar-besaran. Saudara, kita perlu tahu ini apa yang terjadi. Jadi saudara, jangan menjadi orang Kristen yang average. Amin.
City Blessing menyediakan melengkapi semua Anda supaya Anda tahu apa yang terjadi di Amerika, khususnya yang di state di California ini. Amin? Lemes nih saudara. Amin? Coba katakan haleluya. Saya mau belajar. Saya mau dilengkapi. Lebih keras lagi, saya mau dilengkapi. Amin, gitu dong saudara. That's a lot better. Amin? Oke, yang berikutnya mengenai national issue, ini ada berita di mana luar biasa saudara, tanggal 25 Oktober ya, perwakilan atau Speaker of the House itu yang namanya Mike Johnson dari Louisiana diputuskan menjadi Speaker of the House, dan di dalam pengukuhannya beliau menyampaikan ayat firman Tuhan, dan dia mengatakan bahwa Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Tuhanlah yang meninggikan penguasa. Speaker of the House ini adalah orang ketiga yang penting di Amerika. Setelah presiden ada vice president, setelah itu Speaker of the House. Jadi Anda bisa lihat, kunjungi, saudara, kunjungi. Kita punya Salt and Light Table setelah kebaktian. Amin, saudara. Praise the Lord. Haleluya. Yang berikutnya, saudara, saya mengucapkan syukur di mana berapa hari yang lalu, tamu-tamu pastor-pastor kita dari Indonesia dan dari state-state lain, khususnya yang dari Indonesia, berapa hari yang lalu sudah kembali semuanya, dan saya mengucap syukur di mana di tengah-tengah kesibukan dan kelelahan dan kurang tidur dan sempat sakit juga, saya mengucap syukur, terima kasih kepada saudara yang sudah mendoakan. Berapa banyak saudara yang ingat, kapan ya, 3 minggu yang lalu waktu Komitmen Sunday suara saya hilang saudara. Sekarang sudah ketemu lagi. Sudah ketemu lagi, dan saudara sekali lagi terima kasih. Dan hari ini saya ingin mengumumkan kepada Anda hasil daripada komitmen 3 tahun kita. Mau tahu nggak saudara? Enggak semuanya mau tahu, mari kita tutup dalam doa. Haleluya. Saudara, saya akan sebutkan, saudara, ini adalah laporan daripada kita punya fundraising komitmen 3 tahun mulai bulan November ini sampai tahun 2026. Training Center Building Project. Amin, saudara. Mau tahu jumlahnya, saudara? Mulai dari angka yang terakhir tentunya ya. Lalu yang berikutnya berapa, saudara? Alright, teruskan lagi. Berapa jumlahnya, saudara? Oh, puji Tuhan. Are you ready? Oke. 1.761.145 dolar. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua saudara yang sudah ambil bagian. Terima kasih untuk komitmen finansial Anda yang memberikan above and beyond. Lebih daripada membawa perpuluhan kita, tapi kita memberikan secara sacrifice. Kita berkorban untuk training center. Saudara, bicara mengenai training center, saya ingin update kepada saudara. Tentunya Prayer Force Team sudah mendengar banyak kesaksian, tapi saya ingin sampaikan berikan tepuk tangan untuk kita punya Prayer Force Team. Karena saudara, kita punya project supervisor, Rich Wisely, yang biasanya tiap minggu kita lihat videonya, laporannya. Dia itu memberikan banyak sekali kesaksian-kesaksian. Saudara, salah satunya, kita tahu bahwa dari requirement dari geologist dan requirement dari city, itu kadang-kadang ditambah-tambah sehingga biayanya nambah juga, saudara. Jadi salah satunya yang jelas itu kita perlu beli tanah yang tanahnya itu nggak bisa mengembang. Nah itu 400 yard, itu kita mesti beli. Tahu nggak, saudara? Tahu-tahu kita ketemu orang yang bisa memberikan diskon bukan hanya banyak, tapi sangat banyak. Halo?
Ada banyak kesaksian, misalnya kita akan membuat pagar ya, pagarnya ini akan diganti, saudara. Untuk membuat pagar itu kira-kira mungkin 40.000 lebih, saudara. Tahu-tahu ketemu orang yang dia punya perusahaan pagar dan dia katakan, perusahaan saya ini sudah saya jual, tapi saya ini masih punya suara di perusahaan itu. Dan saya ada barang-barang yang sudah saya beli sebelum harga barang-barang itu naik. Saya senang membantu gereja-gereja. Jadi saya akan sediakan, saya akan jual barang bahan-bahan untuk buat pagar ini at cost. Bedanya berapa, saudara? Bukan 1.000, 2.000, saudara. Gimana kalau bedanya 20.000? Banyak sekali, saudara. Kita ini mendapat favor. Katakan favor. Karena apa, saudara? Karena ya Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan kita tahu apa yang kita lakukan ini untuk visi yang sudah Tuhan berikan, dan banyak lagi kesaksian demi kesaksian yang luar biasa sekali, saudara. Dan lebih daripada itu, lebih daripada diskon semuanya yang kita dapatkan, itu kita punya project supervisor Rich Wisely mengatakan hadirat Tuhan itu nyata di sini. Hadirat Tuhan. Orang datang ke sini rasa damai. Pekerja-pekerja itu loh, pekerja-pekerja bangunan, mereka mengatakan, ini tempat kok lain dari tempat yang lain ya. Saya rasakan ada damai, ada keamanan ya. Dan city inspector, tahu saudara city inspector, mereka itu kita kalau sudah bangun satu bagian gitu ya, city inspector akan datang dan ngecek. Make sure kita itu lulus. Kalau nggak lulus nggak bisa masuk ke stage yang berikutnya, nggak bisa. Setiap kali city inspector itu datang, itu biasanya mereka tuh cuman nggak lebih dari 5 menit. Mereka lihat, good. You do it professionally. Good, malahan 1 kali datang, 2 kali datang, 3 kali datang, itu lama-lama mereka bilang, where is the paper? Mana suratnya? Saya tanda tangan. Haleluya. Jadi ini yang kita lakukan. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi dari jumlah ini, saudara, ini saya percaya masih ada saudara-saudara yang pada waktu 3 minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu nggak hadir, masih ada kesempatan kita ambil bagian. Di samping itu juga ada donor-donor kita dari luar negeri yang membuat komitmen untuk memberikan dukungan untuk training center ini. Saya percaya Tuhan sediakan. Amin. God will provide. Amin. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, hari ini yang akan khotbah bukan saya, tapi adalah salah satu pengkhotbah yang saya siapkan sejak tahun lalu. Saya menyiapkan ada 4 orang. Dan salah satunya adalah Dewi, istri daripada Ifung, mama daripada Shannon dan Dylan. Dan saudara, saya mau Anda tahu bahwa pada saat Anda mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, Anda perlu mempunyai perspektif yang demikian. Katakan perspektif. Oh ya, saya tahu Dewi. Oh ya, saya udah tahu dia ada restoran, ada Go China, ada Cilimi sekarang namanya. Oh, saya tahu dia suka sampaikan pengumuman. Betul. Tapi hati-hati, katakan hati-hati. Hati-hati saudara, saat ini dia akan berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan. Jadi jangan kita mempunyai perspektif, oh saya sudah tahu Dewi dan saya nggak bisa dengar lagi apa yang dia omongin. Nggak begitu saudara.
Kita sudah berdoa, saya berdoa, simpan waktu, kemarin juga simpan waktu. Dan saya percaya dia ada firman yang Tuhan sudah urapi untuk kita semua. Amin saudara, mari kita bangkit berdiri. Let's welcome Dewi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi? Siap dengar firman hari ini? Oke. Bulan ini itu kan kita lagi ngomongin tentang Mungkin silahkan Floris, duduk ya? dulu. Ya, boleh sambil duduk. Berdiri terus capek nanti. Bulan ini kita lagi ngomongin tentang Floris kan ya. Kita udah minggu yang kedua. Tadi Pastor Tom juga udah ngomong. Floris itu makmur. Floris itu kita blooming gitu ya. Kalau bunga, kalau kita mikirin floris itu di refer ke bunga, bunga itu kalau floris itu mekar banget. Kalau udah mekar mau mekar gimana lagi? Ya nggak bisa, itu udah top-topnya. Floris itu berhasil bertumbuh. Nah, ada satu cerita di Alkitab itu seorang anak ini umur 30 tahun. Sudah floris. Siapa yang di sini kepingin, ini lebih dari 30 tahun lah ya yang ada di sini. Tapi kalau punya anak atau dulu umur 30 tahun tuh udah kepingin floris, udah kepingin sukses. Siapa ya ada yang ada di sini? Gak ada yang mau ya? Wah, semua pasti mau, saya percaya semua pasti mau. Nah yuk kita baca sekarang, saya gak ada yang di sini slideshow, tapi saya percaya kita semua itu bawa Alkitab kan ke gereja. Nah, kita baca ya Kejadian 41 ayat 40 sampai 44 dan 46. Yang udah dapat bilang amin. Oke. Kejadian 41 ayat 40 di situ dibilang, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41-nya, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. 42, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya lah kalung emas pada lehernya. Ayat yang 43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yang ke-44 berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. 5 ayat ini kalau kita baca lagi ya, kita boleh baca satu persatu pelan-pelan lagi nanti di rumah kalian boleh baca sendiri. Apa yang diberikan kepada Yusuf, apa yang udah dicapai sama Yusuf di usia 30 tahun. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami percaya firman ini sudah kau sediakan buat hamba-Mu, buat kami semua di tempat ini. Bicara sama kami ya Tuhan, biar telinga kami ini dengar, hati kami ini bisa nangkep firman ini ya Tuhan satu persatu. Dan kau mengubah pikiran hati kami, bahkan mata kami, telinga kami, mulut kami Tuhan. Thank you Jesus, beracara in Jesus name amen. Jadi yang didapat sama Yusuf ini, dia itu dikatakan di sini, dia itu umur 30 tahun, dikasih kuasa sama Firaun. Mimpin rakyat Mesir, bukan orang Israel, bukan rakyat Israel, Mesir. Terus umur 30 tahun dia sudah disuruh memimpin tanah di Mesir. Jadi kalau Firaun itu orang nomor 1, Yusuf ini orang keduanya. Siapa mau jadi orang kayak Yusuf umur 30 tahun
bisa mimpin orang Mesir. Orang Mesir itu bukan sedikit, banyak di negeri orang ini. Bukan orang Mesir, ya ini orang Israel, mimpin orang Mesir. Bayangin Anda dari Indonesia ke Amerika jadi gubernurnya Amerika. Dahsyat toh? Terus menguasai California ini Anda yang ngatur. Amin. Seneng? Kepingin? Kalau nggak kepingin saya bingung, saya kepingin. Nah, saya ini orangnya kalau baca Bible itu sangat slow. Jadi satu pasal itu bisa take time banget. Karena saya suka imajinasi juga, saya suka ngerenungin lagi, ini ngomong apa gitu. Nah ayat ini juga pas tentang cerita tentang Yusuf saya juga imajinasiin, wah hidup kayak Yusuf ini kayak gimana ya? Enaknya kayak apa ya? Susah mungkin ya zaman dulu, zaman yang sekarang aja. Gubernur California ini hidupnya kayak apa enaknya? Terus saya bayangin imajinasi gitu ya. Kalau saya ini denger conversationnya temannya Yusuf sama Yusuf gitu. Atau saya ada di antaranya. Saya diundang nih ceritanya ada undangan makan di rumahnya Yusuf. Datang rame-rame karpulan gitu ya. Datang rame-rame. Wih begitu masuk gate rumahnya dia depan. Wow besar banget. Rumahnya kagum aku, ya kan? Terus habis gitu, wih halamannya luas, bunganya bagus, rapi, indah. Aduh senengnya. Siapa tahu ini, aduh aku pengen aku kalau punya rumah tuh kayak begini nih. Siapa yang mikir kayak gitu kalau ke rumah orang, ya kan? Nah terus habis gitu masuk ke dalam rumahnya, terus disambut, dibukain pintu. Pilarnya ini kalah gede, lebih gede. Tinggi sampai kalau lihat pilar ini kan cuma begini. Ini lihatnya sampai gini. Wih tingginya. Rumahnya high ceiling. Bayangin sama-sama saya saat ini. Terus habis gitu pergi ke pintu belakang rumahnya dibuka. Halaman lagi kolam renang. Waduh eternity punya kolam renang. Suara burung, suara air. Aduh pingin lagi nih, pingin rumah kayak gini nih. Pingin punya hidup kayak gini. Si mboknya keluar. Tahu si mbok yang suka bikin makanan? Masak enak. Nyiapin minuman enak, hidangan. Aduh homemade semua. Aduh pingin. Hidup yang kayak gini. Pagi disiapin, malam disiapin, siang disiapin makan. Homemade. Pingin kayak gini. Gak usah repot-repot mikir masak. Ibu-ibu pasti say amen. Ya kan? Nah semua pasti kepingin hidup yang kayak gini. Tidak ada yang tidak kepingin, tidak mungkin. Tapi berapa dari kita yang pernah nanya sama Yusuf duduk? Sob, mau nanya ya. Ini saya nggak cuma kepingin, tapi saya kepingin tahu Sob. Kok bisa kamu hidup sampai kayak gini? Ini umur baru sacap Sob. Kok bisa? Ya kan? Nah tanya, kadang kita perlu nanya kenapa. Khotbah saya hari ini judulnya itu Anointed to flourish. Kita semua itu diurapi untuk flourish, untuk sukses, untuk maju, untuk berhasil. Gak mungkin gak? Pasti. Firman Tuhan, sebelum itu saya gini ya, saya mau nanya sama kita. Kita aja ya, kalau nanam benih, itu pasti mikirnya itu kepingin benihnya tuh numbuh. Gak mungkin kita nanam benih, nggak numbuh gak apa-apa. Senang-senang lah, tidak mungkin. Pasti kalau nanam benih, aku mau cepat numbuh. Kalau bisa besok pagi udah numbuh, nah, iya kan? Tapi tidak ada. Ya. Nah kita lihat sekarang di Yeremia 29 ayat 11 ya. Tadi Cik Joen udah quote juga. Yeremia 29:11 ini ayat sering didengar, sering di-quote, sering dibaca. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di Yeremia 29:11 yang di bahasa Inggris itu dibilang kayak gini. I alone know the plans I have for you. Plans-nya ini bukan cuma satu plan gitu toh, ada S-nya. That mean
Banyak plan dalam hidup kita. All plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future you hope for. Plannya Tuhan sama hidup kita tuh cuma satu. Prosper. Bukan ada plan yang lain. Kalau Tuhan aja yang bikin plan itu, tahu pasti plannya buat kita itu prosper, dia itu cuma punya satu plan. Nah kita ini ya juga harus mesti tahu bahwa yang Tuhan punya sama kita itu cuma prosper. Yusuf ya, dia itu di penjara, sebelum di penjara dia kan dijual kan, benar kan? Dijual di rumahnya Potifar. Di situ dibilang ya, nanti baca sendiri di rumah, itu di Kejadian 39 ayat 2 sama 21. Yusuf itu waktu dia di rumah Potifar, juga di penjara, di situ dibilang Tuhan menyertai. Tuhan bikin dia sukses. Jadi mau di penjara, mau jadi budak, Tuhan itu plannya sama, prosper, sukses. Kita mau di Amerika, mau di Indonesia, mau dimanapun juga plannya sama, prosper. Datang ke Amerika, mau merintis dari yang kerja di restoran, di pabrik, kantoran, plannya sama, prosper. In everything yang Tuhan tahu itu cuma prosper, berhasil. Nah kalau sampai kita nih mikir, kok aku kok belum ya? Yang sana kok udah, kok aku kok belum? Kalau sampai masih belum prosper, in all areas in our life, problemnya bukan di Tuhan. Karena dia tuh cuma punya satu plan, prosper. And kalau dia udah plan dan kalau dia udah ngomong, itu pasti terjadi. The problem is in us, di kitanya. Di mananya jadi. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, saya kepingin kita baca sama-sama Yusuf punya dreams. Ya, jadi kita ini bisa tahu sampai di sini masih napas. Oke. Yusuf punya dreams itu di Kejadian 37 ayat 6 sampai 7 sama 9. Udah dapat? Bilang amin. Kejadian 37 ayat 6. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ini Yusuf ngomong sama saudara-saudaranya. Terus ya ayat yang 37. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat yang 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara, kita kalau dikasih cerita mimpi gini, nangkep lah ya artinya kira-kira apa. Nggak usah pakai translation yang gimana-gimana lah ya. Dan Tuhan itu bicara salah satunya lewat mimpi, benar? Nah, sekarang lanjut saya mau kasih tahu juga ini ayat di mana kita bisa ngelihat yang dimimpiin itu menjadi satu kenyataan. Di Kejadian 43 ayat 26. Nanti catat aja, nanti di rumah dibaca lagi ceritanya Yusuf. Ini sangat-sangat menarik. Kejadian 43 ayat 26. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah. Lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Mimpinya apa? 11 bintang sujud menyembah. Yang terjadi apa? Saudara-saudaranya datang, nemuin Yusuf menyembah. Kalau kita baca Alkitab ini, ada kurang lebih 5 kali saudaranya tuh kalau ketemu Yusuf itu nyembah. Yang dimimpiin itu, yang dia dapat mimpi dari Tuhan, jadi kenyataan. Tapi apakah mimpinya itu terjadi cepat? 1 hari, seminggu, 1 tahun? Tak kasih tahu, 13 tahun.
Nah, terus jadi gimana kita bisa belajar dari seorang Yusuf? Yang dikasih Tuhan itu mimpi menjadi kenyataan. Yang Tuhan bilang sama kita flourish itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Yaitu satu, jangan berpikir semuanya bakal instan. Kita mesti masuk paket komplitnya Tuhan. Tidak bisa cuma ngomong, Tuhan aku mau flourish, mau berbuah, aku mau maju, sukses. Tuhan bilang, oke, let's go. Loh kemana Tuhan? Masuk paket komplit. Paket komplitnya apa? Masuk yang namanya proses. Di proses itu ada namanya kelas. Di kelas itu ada yang namanya ujian. Sama kayak sekolah. Ya toh, kalau mau bisa kerja, hidup. Biasanya orang kan kalau kerja, aku kerja dapat gelar gitu ya, karena apa, mau supaya kerjaan supaya hidupnya enak, dapat gaji enak. Sebelum itu apa? Mereka sekolah, SD, SMP, SMA, setiap sekolah masuk kelas-kelas, masuk ujian. That's the same thing. Kurang lebih gambarannya gitu. Nah, jadi saya mau kasih tahu lagi, kesuksesan berbuah, flourish itu milik kita bersama. Milik setiap daripada kita. Jadi raihlah. Ngomong satu sama lain kanan kiri. Raihlah. Beneran ya, raihlah ya. Nah sekarang kita mau belajar dari Yusuf. Kira-kira paket komplitnya yang dia jalanin ini apa? Satu, kita tahu Yusuf itu dicemplungin itu bahasa Indonesia apa? Dimasukin ke sumur, ya bener kan? Nah ada apa di sumur? Kelas apa di sumur? Saudara, Yusuf itu anak kesayangan papanya. Papa di situ di buku Kejadian tuh dibilang Yusuf itu dibikinin sama papanya itu baju khusus, bajunya bagus. Koko-kokonya enggak dapat, cuman Yusuf aja yang dapat. Oleh karena itu saudaranya ya irilah, normal. Gitu. Terus Yusuf kurang kerjaan juga, cerita mimpinya diceritain, lu bakal nyembah gua nih satu hari nih, tambah iri lagi. Gitu. Apa-apaan ini? Terus dia cerita lagi, kayak Yusuf ini kayaknya kayak gak ada perasaan gitu, orang bisa iri gitu ya. Dicerita lagi, lu tahu gak, gua mimpi yang kedua nih. Mimpi lagi, ya bikin iri lagi, kesel. Sometimes di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan orang itu iri, orang itu kesel sama kita, sampai akhirnya dicemplungin sumur. Mungkin gak sumur beneran di dalam hidup kita. Tapi maksud saya gini, Tuhan izinkan untuk kita itu memasuki satu kondisi situasi, ada orang tidak suka sama kita. Kalau hal ini terjadi, jangan buru-buru attack balik. Gue juga gak suka sama lu, bodo amat gue gak mau ini. No, discern sama pekala sama apa yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita, dalam hidup kita. Yusuf ini dia dimasukin sumur, karena Tuhan punya maksud. Anda baca sendiri nanti diceritain dibilang, kalau aku tidak dimasukin sumur, kalau aku tidak diperlakukan sama kamu kayak begitu, aku tidak ada hari ini, yang 30 tahun ini. Yusuf dimasukin ke sumur karena dia perlu dipisahkan. Tuhan perlu bawa dia. Karena purpose sama place itu berkaitan. Abraham, Tuhan bilang apa? Abraham keluar dari keluarga kamu, dari Ur. Kemana? Tidak tahu, nanti aja, urusan nanti, pokoknya keluar dulu. Tapi terjadinya janji Allah tidak terjadi di Ur. Bangsa Israel, come on keluar. Janji Allah yang aku berikan terjadinya itu in the promised land. So keluar, go over there. Sama Yusuf
promise, dreams, itu udah aku kasih, tapi keluar. Masuk kelas pemisahan. Berapa banyak daripada kita saat ngalamin kelas pemisahan kita enggak mau. Kita enggak nyadar Tuhan lagi sedang misahin kita. Sekitar 10-11 tahun lalu ya, kita satu keluarga ini punya teman 3 keluarga. Saya enggak ngomong 3 keluarga ini bukan orang baik-baik, ini orang baik. Cuman dari kita berkumpul sama keluarga kita, berkumpul sama mereka, kita tuh sering hangout weekend gitu ya. Terus hangout makan gitu ya. Terus kalau makan kan kita ngobrol, besok pagi kemana? Yuk pergi ke San Diego, yuk pergi ke sini. Kalau ke San Diego, yuk berangkatnya pagi. Gak usah ke gereja dulu, telat nanti malahan, kelamaan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kita gak ngikutin akhirnya, kita enggak lah kita mau ke gereja dulu. Ya ditinggal kalau gak mau ya kan. Simple. Sampai satu hari akhirnya kita ini selisih paham. Waduh, pertama ya gregetan, kesel hati. Waduh kok bisa ya kayak gitu ya, udah berteman lama. Berapa banyak daripada kita tuh responnya cepat kayak gitu. Kesel, marah, jangan buru-buru. Kalaupun marah, jangan parkir terlalu lama. Cepat nanya sama Tuhan, ini apa maksudnya. Habis gitu Tuhan bilang, kamu sengaja tak dibikin sama Tuhan selisih paham. Supaya apa? Aku mau separate kamu dari mereka. Di separations, kadang itu ada bad influence di sana. Di separation, kadang kita itu perlu sama Tuhan itu dibawa in the place di mana kita itu enggak depend sama resources di sekeliling kita. Dipisahkan supaya kita tuh enggak bergantung sama resources, sama sumber daya yang ada di sana. Oh minta tolong temanku, minta tolong papaku, minta tolong kokoku. No, dibawa keluar sama Tuhan. Nah akhirnya apa yang terjadi enggak punya teman kita. Akhirnya apa yang terjadi Tuhan kasih teman yang baru. Temannya siapa? Pastor Tom. Sama Pastor Narto, sama Ko Aming. Karena dan kawan-kawan yang lain bertemannya sama mereka, sukanya ke gereja, cinta Tuhan. Ya beginilah jadinya akhirnya. Nah. Jadi saya tuh mau ngasih tahu, jangan buru-buru marah. Kelas separation mungkin sedang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan punya maksud. Di separation apa lagi? Mungkin Anda enggak ngalamin yang saya alami. How about di separation dari Facebookmu, dari Instagrammu, dari TV-mu, dari Korean dramamu. Gitu. Nah kenapa saya bilang gini? Setahun yang lalu saya ngalamin yang sama. Saya itu tanpa sadar ya, kita kan kalau di Facebook, di sosial media, di reel gitu kan lucu-lucu gitu ya, 2 jam. Wih udah 2 jam, enggak sadar. Duduk di meja makan tuh ngeliat Facebook, Instagram, Reel tuh 2 jam. Terus Korean drama. Korean drama saya enggak suka nonton yang panjang-panjang serinya. Paling 16 seri lah. Kan ada yang ratusan. Ya kan? Itu kalau saking asik, saya enggak suka nonton yang serem, suka nontonnya yang romance. Tapi romance juga bikin jantung deg-degan. Jadi enggak ya sama yang ini. Jadi kadang di skip yang belakang. Tapi skip belakang kan gak enak juga, kepingin tahu jalan cerita gimana. Suami udah tidur, saya nonton terus. Terus habis gitu hari libur, nonton lagi. Tak selesaiin biar cepet selesai lah, udah ada Korean drama lagi, janjinya gitu. Mata ini pernah 1 hari tuh sampai udah gak bisa nutup. Karena tuh jam-jaman udah nonton. Sampai akhirnya Tuhan ngomong, kamu perlu stop ini semua. Gampang, susah tak kasih tahu. Susah, itu kalau orang Jawa ngomong susah sekali itu susah banget, susah gitu kayak, susahnya tuh panjang, perlu tarik-tarian. Yang ketawa pasti rada-rada ngalamin dikit ya kan. Nah jadi saya itu butuh fight, kita tuh perlu bayar harga. Mau ikut Tuhan, mau ngalami flourish, bayar harga.
fighting spirit, lawan kedagingan kita, desire kita untuk hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Nah, setelah ujian sumur, sebelum itu gini, Yusuf ya, tak kasih tahu, Yusuf itu di Kejadian 42 ayat 21, di situ dia itu juga begging loh sama kokonya waktu dia dicemplungin sumur. Dia tuh minta tolong sama kokonya, suruh ngeluarin. Tapi Tuhan tidak izinkan. Sometimes Tuhan minta kita, Tuhan tolong apa Tuhan, jangan Tuhan. Tuhan tidak izinkan bukan karena Tuhan tidak sayang. Rencana Tuhan harus dikenapi. Flourish harus terjadi dalam hidupmu. Kalau Yusuf itu dikeluarin sama Ruben, diselamatkan sama Ruben, kan yang mau nolongin Ruben toh? Yusuf yang 30 tahun sukses, yang dahsyat. Tidak terjadi. Mungkin terjadi, tapi mungkin bukan 30 tahun. 40 tahun, 50 tahun, tidak tahu kapan. Nah, proses yang kedua yaitu ujian sebagai budak. Di proses ini itu kita belajar, saya belajar itu direndahkan. Nah, jadi budak itu nggak enak, dari anak kesayangan ya kan. Papa ngasih baju bagus, di rumah ada pembantu, terus jadi budaknya orang. Jadi become nobody. Siapa mau? Dari juragan, enggak jadi juragan. Enggak mau. Tapi Tuhan kadang perlu izinkan kita dibawa di proses ini. Perlu direndahkan. Perlu belajar untuk enggak sombong. Firman Tuhan bilang di dalam Amsal 16:18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jangan-jangan kalau ini proses gak lulus, gak selesai, gak diproses di sini, waktu dikasih tahta, posisi, harta, semena-mena sama orang. Jangan-jangan lupa Tuhan, jangan-jangan mikir, ini kekuatanku, ini kepandaianku, dibawa ke sana sama Tuhan. Proses budak, selain direndahkan yaitu proses untuk belajar submit atau swallow, nelen. Saya belajar ya, kalau submit sama orang yang kita ngomong sama kita itu make sense, ngomong sama kita itu kita bisa nerima, kita gampang mau submit, ya normal. Saya katakan itu ordinary submit. Tapi kalau submit sama orang yang jawabannya kok nggak cocok ya, kok beda ya? Sudah dikasih tahu kok masih orangnya ngotot jawabannya itu ya. Terus kita bisa, oke, I follow you. Itu namanya extraordinary submit. Diajarin di sana sama Tuhan. Saya mau cerita lagi, saya kenapa pakai kesaksian cerita ini. Selain saya ngalamin, supaya bisa nangkep cepat meraktekannya kayak gimana gitu. Di Go China dulu kan itu awal-awalnya tahun 2006 itu kan my brother sama my cousin itu ya, saudara saya itu yang ownernya gitu ya. Nah, saya berarti posisinya cuman kerja. Tapi sombongnya minta ampun. Sombongnya minta ampun. Sama-sama jadi pegawai aja sombongnya minta ampun, belum jadi owner. Kalau nge-treat orang, waduh. Kalau nyuruh orang, aduh gak enak. Nah satu hari saya itu argue ya sama my husband by the way saya udah izin sama dia bilang bawa untuk the glory of God. Nah saya argue sama dia di restoran gara-gara pegawai juga. Terus saya bilang oke, saya quit. Saya quit gak serang berapa hari udah dapat kerjaan baru. Saya pikir told you, Tuhan besertaku. Saya nggak nyadar itu dimasukin kelas sama Tuhan. Terus saya kerja di real estate company. Di real estate company ini cuman di kantor itu cuman adanya manajer, supervisor, senior saya sama saya. Nah terus habis gitu satu hari kalau ada barang-barang datang di office berarti siapa yang harus beresin?
Ya paling muda lah ya kan saya. Tapi the way cara supervisor saya ngomong itu, saya sampai kaget. Loh, lah kok kayak saya yang ngomong ya? Saya bilang, kok ngaca saya ini? Waduh, saya bilang ini salah kok, salah masuk, ini salah ini. Terus satu hari, kalau kerja di kantor, siapa yang di sini kerja kantor? Enggak ada yang kerja kantor, ada yang kerja kantor. Kalau kerja kantor itu, saya pikir kan dari kerja restoran. Terus kerja kantor, ya maunya dandan toh, rambut dikerli-kerli, pakai skirt, pakai jinjit, dandan nice. Satu pagi, manajer saya tuh ngomong, Dewi, tolong parkiran itu disapu. Saudara bukan nyapu dalamnya restoran, parkiran. Saya disuruh nyapu parkiran. Itu parkiran bukan kecil, lumayan. Saya pikir, hah? Suruh nyapu? Ya kan submit ya toh. Oke Mas, saya suruh nyapu. Saya pakai jinjit, saya nyapu. Sekarang saya bisa ketawa. Dulu nangis, beneran saya nangis dulu itu. Habis gitu, sebelahnya kantor itu El Pollo Loco. Terus nasinya tuh kececeran. Boknya El Pollo Loco cup sama bok nasi kececeran. Saya sambil nyapu sambil nangis, Tuhan kenapa nasib saya begini? Ini kan pakai jinjit. Kenapa Tuhan? Di situ Tuhan ngomong, satu, kamu suka buang sampah juga sembarangan. Sampah itu kalau saya di mobil, kok enak taruh mobil saya. Turun mobil, slit gitu kan. Nah sekarang ngerti caranya ngeringkes sampah. Oh iya Tuhan, kapok Tuhan bertobat. Habis gitu, terus Tuhan ngomong, kalau aja kamu itu di Go China enggak kayak gitu, bisa humble. Enggak perlu kamu masuk kelas ini. Dek. 5 bulan saya di sana. Nah, masih mau lagi kesaksian? Tuhan bawa saya sampai hari ini, belum kelar kelas ini, kelas humble. Saya ini sama cousin saya sama my brother, namanya meskipun kerja kan kadang entitlement gitu ya. Kan aku saudaramu kok di-treat kayak gini. I want more. Pokoknya so many alasan bikin saya sama my husband ini sering mau quit. Bukan sering, sudah ngomong quit. Mungkin ada 10 kali. Datang, aku mau quit. Udah marah-marah. Tuhan bilang, belum saatnya, balik lagi. Sorry, kerja lagi. Iya, 10 kali. Yang terakhir itu ya, udah bertekad bulat. Ya, oke, ya. Jalan, besok udah marah-marah. Mau quit, udah ini terakhir, beneran. Udah marah. Nyampe di Rosnya Pasadena. Tuhan bilang, yang suruh kamu quit siapa? Belum waktunya. Loh, belum waktunya lagi. Terus kenapa Tuhan? Karena karaktermu belum selesai. Kalau posisi dikasih, kamu enggak bisa belajar bagaimana cari jadi bos yang baik. Balik saudara, sorry mau kerja lagi. Di humble benar-benar direndahin sama Tuhan. Das kelas untuk seperti Yusuf. Mau flourish, belajar humble. Amin, sampai di sini masih napas? Oke. Anda napas, jalanin coba. Kayak kepengen tahu, napasnya enak enggak ya? Nah, terus yang ketiga itu ujian Nyonya Potifar. Semua pasti udah ngerti. Kalau ujian Nyonya Potifar ini ujian apa? Di sini ini ujian Nyonya Potifar itu tuh ujian mengenai integritas. Mengenai mengasihi, mengampuni, jaga mulut, juga trust God. Saya kan udah bilang jadi budak itu enggak enak. Ya toh? Si Nyonya Potifar ini bisa seenak-enaknya. Jop, tidur sama aku yuk. Bukan sekali loh. Baca firman Tuhan, berkali-kali penawarannya. Disuruh tidur sama Nyonya. Tapi Yusuf berkali-kali juga dia menolak. Mungkin Anda enggak langsung Nyonyanya datang. Mungkin waktu beli barang. Beli habisnya mesti $30, dicas $10. Berkat gitu ya. Terus habis gitu beli lagi, apalagi ini kan mau Thanksgiving. Lumayan, pengeluaran banyak. Beli 100, kok disuruh bayar cuma $40. Nyantol lagi barang satu gak dicas. Berkat. Itu bukan berkat, balikin. Mungkinkah Anda lagi dimasukin
di kelas Nyonya Potifar. Ya. Nah, terus habis gitu mengasihi. Siapa yang di sini kalau di-accuse, dituduh, ini kan Yusuf tidak salah toh. Tapi dibilang dia mau nidurin aku, mau ngelakuin yang gak baik sama aku. Yusuf diajarin, di kelas ini diajarin gimana bisa mengasihi, gimana bisa mengampuni, gimana mulut ini bisa nahan. Saat ada orang yang ngomong salah sama kita padahal kita tidak salah, ini mulut ini bisa diem dan bisa percaya cara Tuhan bekerja, cara Tuhan membela. Kita tidak revenge sendiri, karena firman Tuhan bilang revenge itu apa ya? Pembalasan itu bagiannya Tuhan. Saya juga ada kesaksian di area sini. Satu hari saya itu lagi kepengen ngobrol sama nih orang. Udah dateng nih orang, udah excited mau cerita ngobrol. Tiba-tiba waktu saya datengin, nih orang langsung blup, marah. Loh, saya yang di sana puji Tuhan, dibikin sama Tuhan itu frozen. Speechless, gak bisa ngomong frozen. Pulang saya nangis, saya kesel. Saya pikir besok pagi ya, kok telepon balik. Besok pagi itu orang yang ngomongin ke orang ini, kok telepon balik, gua labrak. Itu tuh kayak gitu. Tapi di situ Tuhan bilang di dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan bilang jangan dibales. Percaya orang benar itu seperti cahaya fajar di pagi hari yang pasti nanti itu kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah. Trust me. Dari situ saya belajar untuk percaya sama Tuhan. Saya belajar mengampuni. Setiap hari kesel saya ingat ayat ini, saya kesal hati maksudnya. Saya ingat ayat ini. Sebulan saya bilang, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Saya dibela sama Engkau. Gak terjadi sebulan. Belajar lagi ngampuni. 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun saya ada di kelas ini. Untuk belajar mengampuni, mengasihi. Untuk belajar trust sama Tuhan. Saudara, adakah saudara yang saat ini masuk di kelas ini? Belajar trust sama Tuhan. Belajar jangan cepat mulut ini mentang-mentang istilah kasarnya ya. Mentang-mentang punya mulut terus bisa pakai seenaknya, jebret-jebret sama orang. Tuhan ngajarin nahan. Apa yang perlu diomong, apa yang enggak. Ujian yang keempat. 4 aja ujiannya. Kita banyak-banyak juga lupa. Ujian yang keempat itu ujian jil. Dan dilupakan sama juru minum. Yusuf ini 1 hari dimasukin jil lagi. Coba Anda ini jadi Yusuf, bayangin, mikirin dah. Sudah enak-enak ikut Potifar. Dari budak, udah mulai enak jadi anak kesayangan, orang kesayangannya Potifar. Dimasukin jil 1 hari untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Coba bayangin kalau Anda dan saya jadi Yusuf, kira-kira akan ngerasa gimana? Saya bayangin kalau saat itu saya akan mikir gini. Duh nasib baru enak sedikit, masuk jil lagi. Aduh. Tapi tahukah saudara, Tuhan itu, sekarang tak tanyain. Saudara mau jadi tangan kanannya Potifar atau saudara mau jadi orang keduanya Firaun? Mana yang saudara pilih? Orang keduanya Firaun. Kadang kita itu terlalu limit God. Berpikir sudahlah, enggak mungkin kayaknya jadi gubernur. Camat aja enggak apa-apa lah, it's okay. Tuhan itu kasih kita itu plan to prosper. Itu jauh ke depan, melebihi apa yang kita bisa pikirkan, yang bisa kita lihat. Kita seringkali lihatnya itu terbatas, kapasitas kita melihat dan mikir itu terbatas. Dan Tuhan tuh mau bawa lebih lagi. Perlu dimasukin ke jil,
Kalau enggak, kamu cuma jadi tangan kanannya Potifar. Karena yang aku punya plan buat kamu, bukan untuk kamu jadi tangan kanannya Potifar. Kamu mau aku jadiin penguasa atas Mesir. Kadang kita cukup puas diri, cukuplah jadi tangan kanannya Potifar, cukup. Kalau ada baca buku juga di Kejadian yang 32 kalau nggak salah itu tentang bangsa suku dari Manase sama Gad sama Ruben kalau nggak salah itu ya. Mereka datang sama Musa. Musa, ternak kita ini sudah banyak. Tanah yang kita ada sekarang ini tanahnya bagus. Green semuanya. Jadi Musa, saya mau ngajuin proposal kalau kita tidak usah nyebrang ke sungai, lewati sungai Yordan ke tanah perjanjian. Cukup sampai di sini saja. Puas diri. Tuhan mau bawa kita kepada kelas, keluar dari zona nyaman, keluar dari puas diri. Jangan puas diri terlalu cepat. Kalau belum tahu yang dijanjiin Tuhan apa, run, cari itu. Karena apa? Di dalam buku Musa itu bilang gini sama bangsa Israel. Kamu itu jangan puas diri sampai cuma di sini. Lah kalau kamu tidak nyebrang, saudara-saudara kamu gimana? Tuhan tidak suka. Tuhan yang kasih itu promised land, bukan di sini. Kalau toh kamu mau di sini, yo kerja juga buat yang di sana. So jangan puas diri. Kelas yang dibawa sama Tuhan, kelas yang Yusuf bawa, yang Tuhan bawa untuk Yusuf ini masuk adalah salah satunya ini kelas puas diri. Kedua adalah di dalam kelas dilupakan sama juru minum. Juru minum masuk penjara, benar sama itu. Terus habis gitu juru minum udah dipesenin. Nanti kalau kamu keluar ya, mimpi kamu kan sudah tak bantu, aku sudah translate ya kan. Jangan lupa, aku ya tolongkan aku ya, nanti ya satu hari tolong aku. Tapi apa yang terjadi? Juru minumnya lupa. 2 tahun di situ dibilang, Yusuf itu di penjara 2 tahun. Juru minumnya lupa. Nggak inget sama Yusuf. Kenapa? Tuhan izinkan. Tuhan mau bikin juru minumnya inget, bisa kok. Tapi nggak dikasih sama Tuhan. Karena apa? Yusuf perlu tetap ada di sana untuk pelajaran. Hiding place, disembunyikan sama Tuhan. Tuhan mau ajarin, kamu nggak kalau aku sembunyiin di sini, nggak cepat-cepat keluar, bisa nggak? Bisa nggak di penjara saat kondisi nggak enak? Di penjara enak nak? Nggak enak kan? Di saat kondisi nggak enak, bisa nggak kamu tetap berdoa? Bisa nggak kamu tetap cari Tuhan? Bisa nggak kamu tetap melayani? Bisa nggak tetap fokus? Bisa nggak untuk tetap spend time? Just you and me. Bisa nggak be still sama Tuhan? Kita ini ada tendensi itu semuanya sibuk. Kalau enggak percaya bubar gereja nanti, pastilah cari teman. Gitu. Coba, bisa enggak waktu di antara teman kita itu cuma diem. Enggak ngobrol, bisa enggak be still? Jarang. Cari teman, grupku siapa ya ini ya? Cepet-cepet nyari, enggak masalah sih. Cuman diajarin sama Tuhan juga be still. Nah, waktu saya mengikuti conference beberapa waktu lalu, salah satu pembicaranya ini seorang worship leader yang terkenal. Dia bilang, saya buka suara aja, suara saya ini merdu. Nggak usah pakai nyanyi, cuman buka aja suaranya merdu. Terus satu hari di gereja dia itu bikin artikel yang dipost di majalahnya. Dari yang the least, dari yang nggak begitu benar-benar kerja ya,
Sampai yang benar-benar kerja namanya terdaftar. Namanya dia aja nggak ada di sana. Only namanya dia nggak tercantum di sana. Dia kesel, dia marah. Kenapa ini? Tapi di situ Tuhan bilang, mau spotlight? Gimana kalau kata kasih spotlight? Bisa enggak? Bisa enggak kamu tak sembunyikan dulu dari spotlight? Bisa enggak? Waktu orang enggak nganggep kamu, enggak appreciate kamu tetap melayani. Bisa enggak? Waktu orang enggak nganggep kamu, enggak appreciate kamu tetap bisa muji nyembah aku. Bisa tetap berdoa, bisa fokus sama aku. Kadang kita ini terlalu entitlement. Aku udah bantu kamu bantu aku loh ya. Bisa enggak? Spirit of entitlement itu dibuang dari hidup kita. Karena itu menunda kita untuk flourish. Nah, menurut Anda, apakah Yusuf itu langsung tahu dari awal kalau dia masuk kelas-kelas ini ternyata untuk preparationnya dia? I don't think so. I don't think so dia tahu. Sama, waktu saya dimasukin kelas-kelas saya nggak ngerti. Pertama reaksi pasti kesel, marah, kecewa. Normal. Tapi saya mau kasih tahu, jangan parkir terlalu lama di sana. Cepat move on. Tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kok aku ada di sini ya? Kenapa kok aku ngalami case ini ya Tuhan? Tanya sama Tuhan, download. Supaya apa? Cepat lulus. Dan cepat move on, go to the next class. Sampai akhirnya bisa flourish. Sampai sini masih napas. Nah, kalau aja Yusuf itu berhenti ya di salah satu proses. Again seperti yang tadi saya ngomong. Bisa mungkin waktunya dia untuk sukses di umur 30 tahun. Makmur di umur 30 tahun itu jadi tertunda. Ya, jadi terdelay. Nah, Kejadian 50 ayat 20. Di situ dibilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada tujuannya. Ada tujuannya untuk Yusuf ini dibawa ke kelas-kelas. Ada tujuannya untuk Yusuf dibawa ke kelas-kelas supaya dia flourish, supaya dia sukses, supaya dia ini maju. Majunya, flourishnya dia juga ada tujuannya, yaitu untuk memelihara suatu hidup bangsa, untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Esther sama Tuhan dianugerahkan untuk dia itu mendapatkan posisi sebagai queen. Ada tujuannya untuk dia membela kaumnya. Setiap daripada kita flourish itu ada tujuannya. Bukan buat diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup saya ada 2 pertanyaan di sini ya. Setelah Anda semua dengar apa yang saya sharekan, Anda bisa nggak lihat ke diri Anda, aku ini sekarang ada di mana ya, kelas mana ya. Mungkin kelasnya Anda enggak sama Yusuf. Mungkin Anda bisa punya kelas yang lain, lebih banyak lagi. Tapi yang lebih penting lagi, Anda ngerti enggak sekarang ada di kelas yang mana? Dan apakah Anda sudah steward, apakah Anda sudah menjalankan kelas-kelas yang ada itu, yang Tuhan kasih itu dengan baik? Sampai Anda tahu Anda akan pasti bisa lulus. Pertanyaan yang kedua, saya enggak akan nanya Anda mau enggak dipakai sama Tuhan. Sudah selayaknya kita ini harus mau dipakai sama Tuhan. Yang saya mau tanyakan,
dari yang sudah saya sampaikan, Anda sadar enggak, selama ini hidup saya ini sudah enggak berdampak buat orang lain, menjadi berkat enggak buat orang lain? Atau selama ini Anda cuma mentingin diri sendiri, kaya buat diri sendiri, semua buat diri sendiri. Seneng kesaksian, saya sering dengar kesaksian orang-orang, saksi, bagus kesaksiannya. Tapi jangan stop sampai kesaksian tok. Dari kesaksian ini jangan ngelain lagi, minta kesaksian lagi Tuhan. Supaya bisa diceritain. No, jangan stop sampai kesaksian, tapi tanya sama Tuhan, Tuhan dengan segala yang kau sudah kasih sama aku, how aku bisa give it back to you. Jadi berkat. Jadi yang kedua dari pertanyaan ini, kalau Anda sadar, continue teruskan. Kalau masih belum sadar, saya berharap firman ini bicara sama Anda sehingga bawa pertobatan. Ya, itu yang saya mau sampaikan pagi hari. Thank you. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi mula-mula kita nyanyikan. Kami memuji kebesaran Tuhan. Amin saudara. Karena dari semuanya ini Tuhan mau namanya ditinggikan dan Tuhan mau supaya semua Anda flourish. Berhasil, berkembang, bertumbuh. Amin. Sukses. Dan mari kita bangkit berdiri. Salah satu yang saya belajar selain daripada ujian-ujian yang dilalui oleh Yusuf, yang sebetulnya kita semua juga ngalamin saudara. Siapa yang pernah dipisahkan, siapa yang pernah ditolak, siapa yang pernah direndahkan, siapa yang pernah nggak dianggap, siapa yang pernah diuji integritasnya, kita semua ngalamin seperti itu. Dan Tuhan mau supaya kita ini lulus. Dan setelah kita lulus semuanya itu, ternyata saudara salah satu ujian yang perlu kita tahu, yaitu apa? Setelah kita ini berhasil, setelah terkenal, Yusuf setelah terkenal, setelah dapat posisi itu, ternyata hatinya juga masih diuji. Apakah dia setelah punya posisi, terkenal, kaya, berhasil, menjadi orang nomor 2 di Mesir, ternyata dia sombong apa enggak? Oh enggak loh. Dia mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia. Saudara, itu adalah satu kesaksian yang luar biasa. Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini dengan penyembahan yang berikan yang 100% untuk Tuhan. Haleluya. Oh yes Lord. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami
Hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan, untuk setiap kami yang mendengarkan firman yang hidup ini ya Tuhan, kami mendapat kekuatan, supaya waktu kami dipisahkan, kami mengerti bahwa kami ini dipisahkan untuk tujuan Tuhan. Sewaktu kami direndahkan, sewaktu kami difitnah, sewaktu kami diuji integritas kami, sewaktu kami disembunyikan, diabaikan, nggak dianggap, dilupakan, kami ingat ya Tuhan. Biar kami pulang tahu bahwa setiap aspek dari ujian proses yang kami alami ini, kami makin lebih dekat kepada rencana Tuhan. Kami makin lebih dekat untuk mengalami janjinya Tuhan. Kami lebih dekat untuk mengalami sukses yang Tuhan sudah sediakan. Biar kami pulang membawa janji-janji Tuhan melalui firman yang disampaikan. Berkati Dewi, berkati Ifung, berkati anak-anak mereka, Shannon dan Dylan, berkati ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu semua. Semua Anda diberkati Tuhan. Aku berdoa Anda diberkati. God bless you all. Haleluya. Amin. Amin.